Selamat malam buat kita semuanya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang website kami, yaitu bertemakan travel atau jalan-jalan. Di sini kami ada 4 orang, dengan saya Nikita Yovanina Pitupulu dan rekan saya. Saya Wahyu Francisco Toldo Huta Barat. Saya Rido Pardede. Saya Rick Martin. Untuk penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, Rido. Baik, jadi pertama-tama kami sudah menyiapkan terlebih dahulu database-nya yang bernama Tubes SMD dan nama tabelnya yaitu tabel user. Dan di dalamnya itu terdapat beberapa kolom yaitu nama, username, email, password, dan status. Kami juga sudah menyediakan satu akun yang berstatus admin. Selanjutnya yaitu kami akan menampilkan fitur kami yang pertama yaitu fitur registrasi. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu namanya, lalu username-nya. Begitu juga seterusnya email, password, dan konfirmasi password-nya. Kalau datanya berhasil masuk, maka akan tampil pendaftaran berhasil dilakukan. Selanjutnya yaitu codingannya. Di mana tadi kita pertama-tama itu memasukkan data yaitu dari sini di tag input, yaitu ada nama, username, email, password 2 yaitu untuk konfirmasi password, dan yang terakhir yaitu ada tombol submit. Jika kita menekan tombol submit, maka akan sampai ke bagian yang ini, yaitu jika register tadi disubmit, maka akan masuk lagi ke fungsi registrasi. Fungsi registrasi itu terdapat di functions.php. Di mana data-data yang sudah kita masukkan tadi, yaitu nama, username, email, password, dan konfirmasi password-nya, kita masukkan ke dalam variabel. Masing-masing dimasukkan ke dalam variabel. Setelah itu, kita cek username-nya. Apakah username tersebut yang kita masukkan tadi udah ada atau tidak di database-nya. Dengan menggunakan select username. Lalu kita masukkan ke dalam variabel result. Lalu kita cek apakah kita cek resultnya. Jika username-nya ada, maka akan muncul alert username sudah terpakai. Lalu akan return false. Lalu kita juga akan mengecek konfirmasi password. Jika password yang pertama kita masukkan dan konfirmasi password-nya itu tidak sama, maka akan muncul alert konfirmasi password tidak sama, maka return false. Jika username-nya tadi tersedia dan konfirmasi password-nya tepat, maka akan masuk ke bagian insert datanya, yaitu insert into user values yang kita masukkan tadi, yaitu nama, username, email, dan password. Lalu akan mengembalikan nilai. Lalu setelah itu, setelah nilainya dikembalikan, maka akan tampil alert, data berhasil ditambahkan, dan otomatis diarahkan ke laman login. Selanjutnya untuk bagian login akan dijelaskan rekan kami Nikita. Baik, terima kasih buat rekan kami Rido. Nah, untuk di halaman login, di sini saya akan langsung menjelaskan di bagian codingannya. Oke. Nah, jadi di laman login itu ada input username dan password. Nah, dan ada button submit untuk login dan ada juga button yang untuk register. Nah, kalau ditekan button yang login itu, kita akan menuju ke halaman login. Kita ambil username dan password yang udah dimasukkan ke dalam variabel. Kita jalankan query untuk melihat
apakah si username yang dimasukkan tadi terdapat di dalam database atau tidak. Jika ditemukan, maka dijalankan perintah-perintah di sini. Bisa kita lihat. Lalu kita simpan hasil seleksi query ke dalam variabel row. Lalu kita lakukan lagi pengecekan. Apakah password sesuai dengan yang ada di database atau tidak. Jika sesuai, kita jalankan perintah yang ada di sini. Pertama, kita menyimpan variabel sesi login bernilai true. Ini digunakan sebagai tanda bahwa kita sudah login, lalu kita cek statusnya. Jika status kita di database terdaftar sebagai admin, kita setting sesi status sebagai admin. Jika bukan kita set, kalau status kita nggak disetting menjadi admin, kita itu sebagai member. Lalu kita diarahkan ke laman indeks. Nah, jadi kami juga memiliki yang namanya tombol logout dengan kode yang berfungsi menghancurkan sesi lalu kembali lagi ke laman login. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Persilahkan. Kalau kita login sebagai admin, di navbar itu akan terdapat link adminnya. Nah, kalau diklik akan mengarah ke admin.php. Nah, di admin.php ini kami melakukan read untuk semua data yang ada di database yang kami tampilkan dalam bentuk tabel. Nah, ini ada tabel-tabelnya. Tabel-tabelnya itu data yang kami tampilkan itu ada username, password, nama lengkap, email, aksinya itu ada edit dan delete. Lalu kami jalankan query untuk menyeleksi dari tabel user yang berstatus member. Kalau kita nggak menemukannya, kita tidak menemukan data, maka tidak ada data. Kalau ditemukan, disimpan semua hasil query ke dalam variabel data. Setiap data yang ditemukan tadi ditampilkan username-nya, password-nya, namanya, email, dan kami juga membuat tombol edit yang mengarah ke edit.php yang mengirimkan get username. Dijelaskan oleh Erik. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk aksi edit. Jadi, misalnya kita ingin mengedit sebuah akun. Kita bisa mengklik tombol edit di samping akun yang ada. Misalnya kita ingin mengedit akun ini, kita bisa klik edit, lalu isi dengan menggunakan data-data baru. Misalnya, kalau kita bisa simpan data, maka data akan terubah menjadi data-data yang baru. Namun username tidak akan bisa terubah karena itu sebagai identitas dari akun tersebut. Untuk codingannya, di sini terdapat form-form yang bisa diisi untuk menginput data baru, dan di sini ada identitas yang kita masukkan ke dalam input dengan tipe hidden. Lalu apabila tombol submit ditekan, kita akan masuk ke codingan yang ini. Di codingan ini, kita akan mengecek apakah terdapat data yang dikirimkan. Apabila terdapat data yang dikirimkan, maka kita akan melakukan perintah fungsi update yang berada di function.php. Menerima parameter data-data yang dikirimkan tadi, lalu kita simpan ke dalam variabel masing-masing. Setelah itu, melakukan pengecekan password. Apabila password yang dimasukkan di kedua field tidak sama, maka akan muncul alert konfirmasi password tidak sesuai. Apabila kondisi ini konfirmasi passwordnya sama, maka akan dijalankan query untuk mengupdate di tabel user dengan data-data yang baru, di mana username-nya sesuai dengan identitas yang kita kirimkan tadi. Setelah itu, selain tombol edit, kami juga membuat tombol delete untuk menghapus akun yang akan dijelaskan oleh Toldo.
Nah, di website kami juga ada untuk tombol delete, di mana tombol delete ini untuk mengambil username yang dikirim ke dalam variabel username, lalu kami mengambil query untuk mendelete dari tabel tersebut. Nah, misalnya kita delete nih. Nah, maka setelah username yang username-nya sesuai dengan username yang tadi dikirim melalui get, kalau misalnya berhasil, maka akan kembali ke admin.php. Jika kalau dilihat dari codingannya, kalau misalnya query-nya berhasil kembali ke admin.php, tapi kalau gagal akan ada tulisan hapus data gagal. Lalu selain di halaman admin, kita juga punya tombol edit akun dan hapus akun di navbar. Tetapi ini dikhususkan untuk mengedit akun atau menghapus akun yang sedang login itu saja, tidak bisa menghapus akun lain. Baik, demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Maaf jika ada salah-salah kata, kami ucapkan banyak terima kasih.